Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Indah Setiawati, NIM 2203511000049. Di sini saya akan menjelaskan review 3 jurnal tentang nekton pelagis. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Keragaman Spesies Ikan Tuna di Pasar Ikan Kedunganan Bali dengan Analisis Sekuen Kontrol Daerah Mitokondrina DNA, yang ditulis tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi spesies ikan tuna yang dijual di Pasar Ikan Kedunganan Kota Bandung, Bali. Latar belakang: Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di darat maupun di laut. Indonesia merupakan salah satu daerah Coral Triangle yang dipercaya sebagai asal dari seluruh hewan laut yang ada di dunia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia. Perairan yang sangat luas menyimpan banyak jenis ikan dan hasil laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi penting. Potensi perikanan di Indonesia masih sangat berlimpah. Salah satunya adalah Hindia yang belum termanfaatkan secara optimal. Ikan tuna merupakan komoditi perikanan yang memiliki prospek cerah dalam hal ekspor ke luar negeri. Indonesia merupakan negara yang mengekspor ikan tuna terbesar di Asia Tenggara. Volume ekspor ikan tuna pada tahun 2011 sebesar 142 ton dan nilai ekspornya mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 triliun. Industri ikan tuna merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan bagi perekonomian Indonesia. Ekspor ikan tuna pada umumnya dalam bentuk segar dan beku. Tuna termasuk anggota Tuniae famili Chicombridae yang meliputi 13 spesies, terdiri atas 7 spesies tuna besar dan 6 spesies tuna kecil. Tuna besar pada umumnya mempunyai ukuran panjang tubuh antara 40 sampai 180 cm, sedangkan tuna kecil berukuran 20 sampai 80 cm. Jenis-jenis tuna besar diantaranya ikan tuna sirip kuning, ikan tuna mata besar, ikan tuna albacore, Southern bluefin tuna, ikan tuna abu-abu, dan ikan tuna sirip hitam. Jenis-jenis tuna kecil diantaranya ikan cakalang yang memiliki nama latin Eutinus affinis, Eutinus alateratus, Eutinus lineatus, Oxynthacer, dan Arohi. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik polymerase chain reaction dengan menggunakan marker sekuen kontrol daerah DNA mitokondria. Hasil penelitian: identifikasi ikan tuna berdasarkan perbedaan morfologi sangat sulit dilakukan pada jurnal ini, terutama pada Young of the Year YOY tuna. Begitu juga yang terjadi pada ikan tuna mata besar dan ikan tuna sirip kuning. Identifikasi secara morfometri dan identifikasi molekuler terhadap T. albacaris dan T. obsessus. Pada penelitian tersebut, metode secara morfologi menunjukkan kesalahan identifikasi pada 25 sampel. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kesalahan identifikasi morfologi dapat tetap muncul walaupun pada sampel yang menunjukkan ciri-ciri morfologi yang sangat jelas sekalipun. Kesimpulan: spesies ikan tuna yang berhasil diidentifikasi di Pasar Ikan Kedunganan berjumlah 3 spesies, yaitu ikan tuna sirip kuning, ikan tuna mata besar, dan ikan cakalang. Diversitas haplotip dari ketiga spesies yang dijual di Pasar Ikan Kedunganan sangat tinggi. Kekurangan jurnal ilmiah ini adalah data yang dihasilkan
kurang lengkap dan tidak detail. Menyebutkan bagian-bagian morfologi dari ikan tuna tersebut dikarenakan perbedaan morfologi pada ikan yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Kelebihan, jurnal ilmiah ini memiliki bahasa yang mudah dipahami dan data penelitian diperoleh sudah cukup lengkap. Meskipun jurnal ini memiliki data yang sudah cukup lengkap, namun penelitian ini tetap harus dilanjutkan lagi. Yang kedua, jurnal yang berjudul Karakteristik Ikan Tuna Sirip Biru Selatan, hasil tangkap kapal rawai tuna yang didaratkan di Pelabuhan Benoa. Jurnal ini terbit pada tahun 2016. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pendataan hasil tangkapan ikan SBT saat bulan puncak pendaratan SBT di Pelabuhan Benoa, khususnya pada bulan Januari 2016. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi kelautan yang sangat besar dan produksi perikanan peringkat ke-13 terbesar di dunia. Perairan Samudra Hindia di sebelah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan daerah pemijahan dari beberapa jenis tuna. Ikan ini biasanya bermigrasi ke perairan selatan Jawa dan Bali. Ikan tuna termasuk kelompok ikan Scombrofish, famili Scombridae, subfamili Scombrinae, suku Tunini, genus Tunus. Terdapat 7 jenis tuna yang ada di dunia, yaitu albacore, mididihang, tuna sirip utara, tuna sirip biru selatan, tuna sirip hitam, tuna abu-abu, dan tuna mata besar. Ikan SBT adalah jenis tuna besar, bisa berenang dengan cepat, berupaya sangat jauh, dan merupakan jenis ikan pelagis besar. Warna tubuh ikan SBT memiliki warna tersendiri dari warna jenis ikan tuna lainnya, yaitu pada punggung ikan memiliki warna biru tua agak kehitam-hitaman, sedangkan bagian bawah atau perutnya memiliki warna putih terang tetapi agak keperak-perakan. Daerah operasi penangkapan SBT di Indonesia umumnya berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di sekitar perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa dan Bali. Metode penelitian dilakukan dengan cara sampling, observasi, dan wawancara pada 33 unit kapal yang melakukan pendaratan ikan SBT selama Januari 2016. Hasil observasi dari 33 unit kapal diperoleh bahwa total SBT yang didaratkan di Pelabuhan Benoa selama Januari 2016 adalah sebanyak 251 ekor ikan SBT segar dan 366 ikan SBT beku. Dari total 251 ikan SBT, hanya 151 ekor ikan SBT segar yang disampling dan didominasi oleh ikan yang beratnya berkisar antara 61 sampai 70 kg. Sebanyak 61 ekor dengan berat total 12,28 ton. Ikan SBT yang disampling didominasi oleh ikan yang ukuran panjangnya berkisaran 151 sampai 160 sebanyak 69 ekor. Sedangkan yang terkecil berkisaran antara 131 sampai 140 cm sebanyak 5 ekor. Hasil ini menunjukkan bahwa ikan SBT yang tertangkap di Samudra Hindia pada bulan Januari 2016 pada umumnya relatif belum dewasa, dan jumlah 145 ekor ikan SBT dewasa berjumlah 101 ekor dan ikan SBT muda berjumlah 5 ekor. Berdasarkan analisis morfometri ikan SBT yang didaratkan selama Januari 2016, terlihat bahwa diameter bola mata ikan SBT berkisar antara 6 sampai 8 cm, panjang kepala bagian lateral dari ujung mulut sampai di belakang tutup insang berkisar antara 46 sampai 54 cm. Tinggi badan di awal dorsal atau di depan sirip punggung yang pertama berkisar antara 36 sampai 47 cm. Tinggi badan di akhir anal atau di akhir berkisaran antara 34 sampai 39 cm. Tinggi batang ekor antara 4 sampai 5 cm. Panjang pangkal ekor dorsal berkisar antara 53 sampai 63 cm dan panjang dangkal
ekor anal. Dari anal sampai ekor berkisar antara 41 sampai 51 cm. Sementara itu, berdasarkan hubungan panjang dan berat, maka diketahui tipe pertumbuhan ikan SBT yang didaratkan di Pelabuhan Benoa selama Januari 2016 bersifat isometrik. Kesimpulan, studi mengenai komposisi hasil tangkap ikan SBT yang mendarat di Pelabuhan Benoa selama Januari 2016 telah dilakukan. Data yang digunakan adalah berdasarkan hasil tangkapan dari 33 kapal yang mendaratkan ikan SBT di Pelabuhan Benoa. Identifikasi komposisi dilakukan dengan cara sampling, observasi, dan wawancara. Dari hasil studi yang dilakukan dapat didapatkan berat ikan SBT yang tertangkap selama bulan Januari 2016 didominasi oleh ikan yang beratnya berkisaran 61 sampai 70 kg sebanyak 61 ekor. Sedangkan panjangnya didominasi oleh ikan yang berukuran panjang berkisaran 151 sampai 160 cm sebesar sebanyak 69 ekor. Hal ini menunjukkan ikan SBT tertangkap relatif masih belum dewasa. Ikan SBT hasil tangkapan kapal rawai tuna yang didaratkan di Pelabuhan Benoa memiliki bentuk badan yang bulat seperti torpedo, warna punggungnya biru kehitaman dan perutnya berwarna putih keperak-perakan. Bentuk mulut superior, warna finletnya kuning bertepi hitam dan pada ujungnya berwarna putih. Warna kelnya kuning pucat, memiliki 2 sirip punggung, sepasang sirip dada, sepasang sirip perut, 1 sirip dubur, serta bentuk ekor lunat. Berdasarkan hubungan panjang dan berat, maka diketahui tipe pertumbuhan ikan SBT yang didaratkan di Pelabuhan Benoa selama Januari 2016 bersifat isometrik. Lalu jurnal ketiga berjudul Kajian Filogenetik Ikan Tuna sebagai data pengelolaan di perairan sekitar Kepulauan Maluku, Indonesia, tahun 2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui filogenetik ikan tuna di perairan Maluku Utara dan Ambon. Latar belakang, ikan tuna merupakan spesies pelagis yang berawaya jauh, terdistribusi secara luas dan bermigrasi mengikuti pola arus perairan. Hal ini memberikan peluang ikan bertemu dengan populasi ikan yang lain di perairan. Arus laut dapat mempengaruhi distribusi populasi dan struktur genetika ikan. Pertukaran gen antara organisme tropis di Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik terus berlangsung hingga saat ini, dan pertukaran gen secara garis besar melalui perantara Arlindo. Metode penelitian ini menggunakan metode HCR sequencing, analisis molekuler menggunakan polimerase chain reaction PCR dengan primer CRK CRE, elektroforesis, rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan metode Ragbor joining, dan model evaluasi Kimura 2 parameter dilakukan dengan aplikasi Mega 5. Hasil penelitian filogenetik menemukan terdapat 4 spesies ikan tuna yang saling berbeda, yaitu tuna mata besar, tuna sirip kuning, tuna alalunga, cakalang. Jarak genetik tuna mata besar dengan tuna sirip adalah 0,09. Tuna mata besar dengan tuna alalunga adalah 0,19. Tuna sirip kuning dengan tuna alalunga sebesar 0,21. Tuna mata besar dengan tuna alalunga cakalang adalah 0,34. Cakalang dengan tuna alalunga adalah 0,39 dan tuna sirip kuning dengan cakalang adalah 0,34. Semua hasil menunjukkan perbedaan genetik yang signifikan. Genetik spesies tuna berasal dari satu kelompok dan filogeografi memiliki batas distribusi yang nyata antar satu dengan yang lain. Kesimpulan, hasil analisis filogenetik ikan tuna menunjukkan bahwa terdapat perbedaan genetik yang signifikan di antara sampel spesies tuna berdasarkan sekuen mtDNA control reaction. Namun secara genetik spesies tuna berasal dari satu kelompok dan menunjukkan bahwa secara filogeografi memiliki batas distribusi yang nyata antar satu dengan yang lain. Kekurangan jurnal ini adalah bahasa yang sulit untuk dipahami. Kelebihan,
Jurnal ini adalah data yang diperoleh lumayan lengkap. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari review jurnal yang saya lakukan. Baik ada salahnya, bila ada salahnya baik dari perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.